dan Ibu Rianti. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kitab Arba'in Nawawi yang pada malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-19. Sebelumnya kita membaca Fatihah dulu untuk Rasulullah, para sahabat, keluarga dan juga penulis Arba'in yaitu Al-Imam An-Nawawi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ashab azwaji wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tayyibin tahirin wasallam azwaji baratullahi mu'minin tabi'in lahum bi ihsanin Bismillah ar-Rahim jami'il awliya wa syuhada Bismillahirrahmanirrahim 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 يحيى شرف الدين النووي رحمه الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak, para ibu yang berbahagia, saya akan melanjutkan pembacaan kitab Arba'in di hadis yang ke-19. Nabi Fitrawi Amin. Amin Nabi Abbas Abdullah ibn Abbas yang radhiyallahu anhu. Hadis ke-19 ini diriwayatkan dari Abdul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas itu memiliki panggilan Abdul Abbas. Jadi anaknya ada yang bernama Abdullah. Bin Abdullah bin Abbas. Ini adalah salah satu sepupu Nabi. Ahli Rasul Abdullah bin Abbas ini itu dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Itu jauh dengan Nabi umurnya. Nah, ini salah satu anak muda yang kemudian disadar oleh Rasulullah menjadi ulama. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar yang kita ketahui Rasulullah sebelum ini. Kita juga benar gitu ya, dan anak muda yang dikatakan oleh Rasulullah untuk menjadi ulama. Lahir, ibunya membawa ke hadapan Nabi, kemudian bayi tersebut diadani di telinga kanan dan dibacakan iqamah di telinga kiri. Dan berdasarkan kejadian ini, kemudian bayi lahir diberikan oleh ayahnya dengan ajari gaya si ayah menghadap ke sebelah, kemudian telinga kanan si bayi itu diajari, telinga kiri dan kiri itu sudah ditekan oleh Rasulullah. Ustadz, suaranya kurang jelas. Ya.
Ih, suaranya bergetar-getar ya, apa sih, kayak itu, Iya. nyambung tapi nggak jelas itu, kenapa ya? Saya pikir saya dari tadi. Iya, enggak Tadi jelas ya? Dari tadi. enggak jelas, Ustadz. Halo, halo. Kurang jelas, Ustadz. Halo. Halo, halo, halo. Iya, Ustadz, sekarang jelas. Oh ya, baik. Jadi profil periwayat hadis kali ini adalah Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi yang umurnya jauh di bawah Nabi karena dia dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Berarti saat Nabi wafat itu umur Abdullah bin Abbas ya sekitar 13 tahun atau 14 gitu ya. Sangat muda. Dan ini memang anak-anak muda yang kemudian nantinya jadi ulama di kalangan sahabat. Sama dengan putranya Sayyidina Umar kemarin, yaitu Abdullah atau si Anas bin Malik. Jadi siapa? Abdullah bin Abbas ini termasuk min ulama is-sahabah. Nah, saat lahir itu oleh ibundanya langsung dibawa ke hadapan Rasul. Kemudian oleh Rasulullah diadzani di telinga kanan dan dibacain iqamah di telinga kiri. Nah, berdasarkan kejadian ini, maka menjadi sunnah saat bayi itu lahir diadzani di telinga kanan dan dibacain iqamah di telinga kiri. Itu sunnah. Karena Rasulullah melakukannya pada Abdullah bin Abbas seperti itu. Ini juga untuk menanamkan dalam diri si anak bahwa lafaz atau kalimat yang pertama kali didengar di dunia adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik-baik berupa adzan dan berupa iqamah. Kemudian Abdullah bin Abbas ini mirip dengan Anas bin Malik. Sangat banyak keturunannya gitu ya. Keturunannya itu ratusan. Kemudian beliau itu mendapat gelar Turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran bahasa Indonesianya. Turjumanul Quran. Sekaligus juga dia dianggap sebagai mufassir pertama. Orang yang memiliki otoritas dalam menakwilkan dan menafsirkan Al-Quran berdasarkan doa dari Nabi secara langsung. Nabi pernah mendoakan Abdullah bin Abbas dengan Allahumma faqihhu fiddin walimhu ta'wil. Yang artinya, ya Allah, fahamkan anak ini terhadap agama dan anugerahi dia pengetahuan tentang takwil. Takwil itu tafsir. Jadi Abdullah bin Abbas itu urusan tafsir itu biasanya didahulukan daripada sahabat-sahabat yang lain. Bahkan di masa Sayyidina Umar menjadi khalifah. Jadi Rasulullah wafat diganti Abu Bakar, kemudian diganti Umar. Nah, di masa Umar, Abdullah bin Abbas ini meskipun anak muda itu sudah duduk di majelis sahabat-sahabat sepuh. Itu menunjukkan kapasitas dan kualitas keilmuannya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu termasuk mufassir pertama, bisa dibilang begitu ya. Selain Rasulullah tentunya. Karena
berkat doa Nabi. Walimhu ta'wil di dalam doa Nabi itu. Artinya apa? Artinya juga Al-Quran itu butuh ditafsirkan gitu ya. Butuh ditafsirkan. Meskipun dia adalah kitab huda, kitab hidayah, kitab petunjuk, tapi dalam memahaminya berarti butuh orang gitu kan. Butuh orang-orang yang kredibel, yang memang ahli gitu ya. Karena Al-Quran itu tidak bisa dipahami secara mentah gitu. Ada beberapa ayat yang memang harus dan membutuhkan ulama. Membutuhkan ulama. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat yang hanya dipahami oleh Allah. Seperti awal-awal surat. Alif lam mim ra misalkan. Kaf ha ya ain shad. Nah, itu hanya dipahami oleh Allah. Makanya semua mufassir biasanya mengatakan wallahu a'lam bimuradih. Meskipun ada yang berusaha menafsirkan, tapi biasanya di akhir tetap berpasrah kepada Allah. Jadi ada ayat model begitu. Ada ayat yang hanya dipahami oleh Allah. Ada ayat yang hanya dipahami oleh ulama. Kemudian ada ayat yang bisa dipahami asalkan orang tersebut ahli bahasa Arab. Gak harus ulama, tapi dia ahli bahasa Arab, maka dia paham. Kemudian kategori yang keempat adalah ayat yang dipahami oleh siapapun. Orang awam paham, orang berilmu paham, seperti itu. Jadi Al-Quran itu butuh pada penakwil, butuh pada mufassir. Mufassirnya itu bisa Rasulullah dan bisa para sahabat serta para ulama yang mewarisi keilmuan mereka. Nah, Abdullah bin Abbas itu termasuk salah satu mufassir yang mendapatkan otoritas langsung, legitimasi langsung, pembenaran langsung dari Rasulullah tentang keabsahan tafsir-tafsir Abdullah bin Abbas. Sehingga di zaman Sayyidina Umar, ya Abdullah bin Abbas itu sering dijadikan rujukan, terutama terkait dengan tafsir. Kemudian Abdullah bin Abbas itu rumahnya selalu ramai oleh para pembelajar, oleh para pelajar ya, oleh para pelajar ilmu agama dari mulai pagi sampai petang. Biasanya itu berkelas-kelas. Di dalam riwayat yang saya baca itu ada kelas-kelasnya. Misalkan pagi kelas sastra. Orang-orang yang meminati sastra itu masuk semua ke rumahnya Abdullah bin Abbas untuk belajar. Setelah selesai, ganti orang-orang yang ingin mendalami hadis. Ganti orang yang ingin mendalami tafsir. Dan begitu seterusnya hingga petang. Nah, itu di masa Abdullah bin Abbas. Beliau wafat di kota Taif pada 68 Hijriah di usia 71 tahun. Dan Abdullah bin Abbas ini meriwayatkan 1660 hadis. Maka seperti saya sering sebutkan, sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 itu disebut sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis atau al-mukthirina fil hadis. Sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis itu biasanya lebih dari 1000. Maka Abdullah bin Abbas itu masuk dalam 7 perawi hadis terbanyak di kalangan sahabat. Ini ya. Jadi Abdullah bin Abbas ini posisinya di dalam di dalam Islam itu sangat-sangat penting gitu ya. Karena dia termasuk ulama sahabah. Baik, kita lanjut. Sini dikatakan radhiyallahu anhuma.
Nah, jika ada anhuma seperti yang sering saya katakan, anhuma itu berarti dua orang. Mudah-mudahan Allah meridhoi dua orang ini. Berarti Abdullah dan abahnya Abbas gitu ya. Abdullah dan abahnya Al-Abbas. Jika memakai anhuma, maka sahabat tersebut dan ayahnya sama-sama masuk Islam. Tapi kalau ayahnya tidak Islam, biasanya anhu saja. Radhiyallahu anhu. Qala, berkata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu saya berada di posisi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman pada suatu hari. Jadi beliau pada suatu hari ada di belakang Nabi gitu ya. Di belakang Nabi, kemudian faqalah. Kemudian Nabi bersabda, ya gulam, hei anak muda, inni u'allimuka bika kalimatin. Saya akan mengajarimu beberapa kalimat, kata Nabi. Jadi Abdullah bin Abbas di belakang Nabi, kemudian Nabi bersabda, saya akan mengajarimu beberapa kalimat penting. Yang pertama, ihfadillah yahfadkah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah syariat-syariat Allah. Jagalah batasan-batasan Allah. Jagalah larangan-larangan Allah. Dan jagalah perintah-perintah Allah, maka Allah akan menjagamu. Yahfadkah. Ihfadillah yahfadkah. Jadi artinya itu menjaga atau melestarikan ajaran-ajaran Allah. Maka Allah akan menjaga orang tersebut. Menjaga dari cobaan, menjaga dari bencana, menjaga dari bahaya, biasanya seperti itu. Jadi tergantung bagaimana seseorang itu menjaga syariat-syariat Allah. Menjaga kewajiban-kewajibannya terhadap Allah. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Ihfad, jagalah Allah. Jagalah ajaran-ajaran Allah. Tajidhu, maka engkau akan mendapati Allah tujahakah di hadapanmu. Maka engkau akan mendapatkan pertolongan Allah tujahakah di hadapanmu. Jadi seseorang yang menjaga Allah maka akan dijaga oleh Allah secara zahir maupun batin. Secara zahir maupun batin. Ada satu yang istimewa dari kisah Imam Abu Zakaria Al-Ansari. Jadi ada seorang imam namanya Abu Zakaria Al-Ansari. Dia ini umurnya 100 tahun. 100 tahun lebih gitu. Termasuk umur yang berkah. Hebatnya lagi, seluruh panca inderanya itu berfungsi secara baik. Dari mulai mata, telinga, mulut, bahkan gigi-giginya itu masih kuat gitu untuk menggigit, memapah beberapa makanan gitu ya. Kemudian dia ditanya oleh salah satu muridnya, kenapa ya Imam, katanya, Anda setua ini, sesepuh ini, tapi panca inderanya masih normal semua. Beliau menjawab mudah saja. Jawabannya Imam Abu Zakaria Al-Ansari, hafidullah fi sighari fahafidhani fi kibari. Saya menjaga Allah di saat saya semasa saya masih remaja, maka Allah menjaga saya di saat saya sudah tua. Jadi seperti itu. Orang yang menjaga syariat Allah, orang yang menjaga ajaran-ajaran Allah, maka akan dijaga. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, maka memintalah kepada Allah. Dan ini berbicara tentang
tentang hakikat gitu ya. Bukan maknanya ini melarang kita meminta kepada selain Allah. Tidak. Karena hakikatnya ketika kita minta pertolongan kepada orang lain pun, itu hakikatnya ya kita minta pertolongan kepada Allah. Karena yang menggerakkan hati orang lain untuk menolong kita, itu adalah Allah. Gitu ya. Dan ini juga tidak kemudian membatalkan tradisi tawassul. Ada istilah tawassul di dalam agama, yaitu menyebut seorang yang soleh, menyebut nabi, menyebut rasul, menyebut ulama di dalam doa, kemudian meminta kepada Allah. Karena tawassul itu hakikatnya kita tetap meminta kepada Allah gitu ya. Hanya memang membawa-bawa nama kekasihnya. Ibarat kita mau menemui pejabat, kita membawa-bawa atau minta wasilah, minta perantara kepada ajudannya, seperti itu. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta, dan bila kamu memohon pertolongan, fasta'in billah, maka memohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Karena hakikatnya yang memiliki kuasa, memiliki kemampuan untuk menolong itu hanya Allah. Hanya Allah. Cuma di sini tidak lantas kemudian yang membawa jimat misalkan ya, itu kemudian musyrik. Oh, kamu minta pertolongan ke jimat. Tidak. Boleh gitu ya. Artinya memegang jimat demi keselamatan, ya boleh. Asalkan di dalam hatinya tetap meyakini bahwa yang memberi keselamatan itu hanyalah Allah. Kebetulan berbarengan dengan jimat tersebut. Jadi tidak lantas yang bawa jimat itu musyrik, tidak. Itu sama kan dengan orang makan. Dengan orang makan, dia meyakini bahwa yang memberi kenyang itu adalah Allah, bukan si makanan gitu. Kebetulan berbarengan dengan saya makan, Allah menciptakan kenyang. Itu yang benar seperti itu. Gitu ya. Jika meyakini atau meyakini bahwa nasi itu mengenyangkan secara independen tanpa campur tangan Allah, maka itu musyrik juga gitu. Gak harus membawa jimat kemudian untuk jadi musyrik, tidak. Orang meyakini makanannya bisa mengenyangkan, itu bisa jadi musyrik. Maka membawa jimat itu sama dengan makanan. Berzikir terlebih dahulu sama dengan makanan. Umpamanya mau berangkat, naik kereta, naik mobil, membaca doa safar, subhanalladzi sakhkhara lana hada. Kemudian naudzubillah misalkan di tengah jalan terjadi tabrakan gitu ya. Kemudian dia tidak apa-apa, itu juga sama kejadiannya. Sebenarnya keselamatan dia itu ya dari Gusti Allah. Fasta'in billah, bukan karena doanya gitu. Tapi berbarengan dengan saya membaca doa, maka berbarengan dengan itu pula Allah ciptakan keselamatan. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa alam annal ummata. Wa alam, ketahuilah. Annal ummata, bahwa umat, semua orang, banyak orang, lawistama'at, kalau mereka berkumpul, ala ayam fa'ukah, untuk memberikan manfaat padamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'ukah, tidak akan memberi manfaat kepadamu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahullahu lak, yang telah Allah tuliskan untuk dirimu, yang telah Allah wajibkan untuk dirimu. Artinya, kalau memang Allah sudah berkehendak
takdirnya sudah begitu gitu ya. Meskipun menghadirkan dokter terbaik, misalkan seluruh dokter di dunia dikumpulkan untuk menyelamatkan nyawanya, itu lam yanfa'uka, tidak akan memberikan manfaat. Jadi karena hakikatnya yang memberi manfaat itu adalah Allah, bukan siapa-siapa gitu ya. Sebaliknya, wa in ijtama'u, kalau mereka berkumpul ala ayyadurruka, untuk membahayakanmu bisyai'in dengan sesuatu, lam yadurrukah, mereka tidak akan sanggup membahayakanmu illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu alaik, yang telah dituliskan oleh Allah atas dirimu. Sebaliknya, orang berusaha mencelakai kita, membahayakan kita, maka itu juga tidak akan terjadi kecuali yang sudah dituliskan, yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Jadi hakikatnya an-nafi' wad-dhar. Zat yang memberi manfaat, zat yang memberi bahaya, itu adalah Allah. Cuma hukum alamnya itu harus diikuti gitu ya. Kalau ada bahaya ya harus kita hindari. Kalau ada COVID, corona di suatu tempat, maka jangan nentang. Kemudian masuk ke desa tersebut atau ke kampung tersebut, ke kampung yang diisolasi tersebut, tidak boleh. Kemudian membawa ayat hadis ini. Wa in ijtama'u, kalau mereka berkumpul untuk membahayakanmu, maka tidak akan sanggup membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah di dalam Lauhil Mahfudnya, gitu ya. Jadi secara alamiah, secara uruf kebiasaan, ya kita harus ikut hukum-hukum kebiasaan. Lapar, makan. Sakit, berobat. Seperti itu. Ada bahaya, menghindar. Seperti itu ya. Meskipun kita di dalam keimanan kita, di dalam hati kita tetap ditanamkan bahwa yang memberi bahaya Allah, bahwa yang memberi manfaat itu Allah. Dan seluruhnya itu atas takdir Allah. Sehingga kita ketika mendapatkan manfaat itu tugas manusia adalah bersyukur. Ketika mendapat bahaya, tugas manusia adalah bersabar. Sabar dan syukur. Dan kedua-duanya sama-sama ibadah. Begitu ya. Jadi keyakinan ini, keyakinan bahwa tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah, tidak ada yang memberi mudarat kecuali Allah, itu bukan untuk kemudian dipraktekkan, itu untuk diyakini. Tetap kita kalau haus minum dan meyakini bahwa di dalam hati yang menghilangkan haus adalah Allah, bukan airnya. Seperti itu keyakinan Ahlus Sunnah, seperti itu. Keyakinan yang diwarisi secara turun-temurun dari Rasulullah adalah seperti itu ya. Rufi'atil aqlamu, rufi'at, telah diangkat al-aqlamu, kolam. Catatan amal itu sudah rapi. Wajaffatis suhuf, dan kertas-kertas catatan amal itu sudah mengering. Artinya tidak ada perubahan gitu ya. Tidak ada perubahan. Takdir itu tidak akan berubah. Kalau memang malam ini yang bisa hadir adalah 6 orang, ya tidak akan berubah seperti itu. Itu namanya takdir. Terus kalau takdir tidak akan berubah, Ustaz, buat apa kita berdoa kepada Allah? Misalkan ada yang nanya seperti itu ya. Maka kata ulama, takdir itu dibagi menjadi 2. Ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Takdir mubram itu takdir yang sudah tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Dan ada takdir yang mu'allaqun, yang masih digantungkan. Maksudnya digantungkan ya, nanti kalau dia berangkat ke barat akan terjadi begini. Ternyata dia berangkat ke timur. Itu ya. Jadi takdir itu tidak akan bisa berubah.
Terus doa fungsinya apa? Doa itu bisa memperlembut takdir yang seharusnya buruk, tapi ternyata yang terjadi ke dia bahayanya itu tidak seburuk yang seharusnya. Gitu. Umpamanya begini, takdirnya maaf kejatuhan batu gitu ya. Tapi berkat dia berdoa, meminta anugerah, meminta kemurahan Allah, tetap dia dijatuhi batu, tapi batunya batu yang kecil. Itu fungsi doa seperti itu, Ibu. Jadi tetap kita berdoa meskipun tahu sudah rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Kolam sudah berhenti menulis dan catatan amal itu tintanya sudah mengering alias tidak berubah. Ada yang mengatakan bahwa yang dicatatan malaikat itu tetap bisa berubah. Contohnya misalkan dia bertobat ya, itu berubah. Tapi yang nggak bisa berubah itu adalah yang di ilmunya Allah. Yang ditakdirkan Allah, yang ada di ilmunya Allah, yang ada di Lauhil Mahfuz. Kalau yang di catatan malaikat masih bisa berubah. Dia berdasarkan dalil ayat Al-Quran, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yamhullahu. Allah menghapus. Wa yuthbit dan menetapkan. Wa indahu ummul kitab. Dan di sisinya ada umul kitab. Nah, umul kitab itu yang rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Cuma karena manusia itu tidak tahu masa depannya, maka tidak boleh berpangku tangan kepada takdir. Hukumnya haram ya. Berpangku tangan kepada takdir itu haram. Kita meyakini seluruhnya itu takdir Allah, tapi untuk masa depan itu tidak boleh. Misalkan, kenapa kamu nggak sholat? Ya kalau takdirnya saya masuk surga, nggak butuh sholat saya. Kenapa kamu kok tetap minum khamr? Ya kalau takdir saya masuk neraka aja, nggak usah bergantung kepada saya minum khamr. Tidak. Seorang mukmin itu dianjurkan berusaha. Karena setiap sesuatu itu ada tanda-tandanya gitu ya. Seperti hujan, itu tanda-tandanya ada awan. Tanda-tandanya ada awan. Orang mau sukses ada tanda-tandanya. Takdirnya dia akan kaya raya, ya ada tanda-tandanya. Gitu ya. Nah, manusia untuk masa depannya itu disuruh mengikuti tanda-tanda tersebut gitu. Makanya ya mau jadi orang baik ya berkumpul dengan orang baik. Mau jadi orang kaya berkumpul dengan orang kaya karena kita bisa mengikuti tanda-tandanya. Mau jadi mengerti agama berkumpul dengan orang-orang yang ahli agama. Kira-kira seperti itu. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi waqalah, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dan di dalam sebuah riwayat selain riwayat Tirmidzi, itu ada riwayat berbunyi begini, ihfadillah tajidhu amamakah. Jadi bedanya di amamakah. Kalau yang tadi riwayat Tirmidzi itu bedanya tujahakah. Artinya sama. Ihfadillah tajidhu tujahakah. Kalau yang ini ihfadillah tajidhu amamakah. Jagalah Allah, jagalah ajaran Allah, jagalah agama Allah, maka Allah akan kamu akan menemukan Allah di hadapanmu. Kamu akan menemukan pertolongan Allah di hadapanmu. Ini menunjukkan bahwa meriwayatkan hadis dengan makna itu diperbolehkan. Sementara Al-Quran tidak boleh ngarang-ngarang. Harus persis kalau Al-Quran. Kita lanjut. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah firraha di saat kamu lapang, ya, di saat kamu lapang, di saat kamu senang, di saat kamu bahagia,
itu jangan lupa Allah. Di saat kamu bergembira itu jangan lupa Allah, itu raha namanya. Maka ya'rifka fi syiddah, balasannya apa? Allah akan mengenalimu fi syiddah di kala kesulitan. Jangan mendekat kepada Allah saat sulit-sulit saja. Ketika tertimpa musibah, orang baru ingat Allah. Yaitu memang salah satu hikmahnya musibah ya. Tapi yang baik itu adalah mengenalkan diri kepada Allah di saat-saat lapang, di saat-saat berbahagia, di saat-saat bergembira, di saat-saat sedang senang gitu. Sedang senang ingat Allah, sedang gembira ingat Allah, bersyukur kepada Allah. Maka nanti di saat kesulitan, menemui kerumitan hidup, menemui cobaan hidup, Allah akan mengenalkan kepada dirimu. Artinya Allah akan pertolongannya akan mendekat kepadamu. Jadi jangan jadi apa maksudnya? Jangan jadi hamba yang hanya ingat susahnya tok. Nah, itu manusia saja akan tersinggung kan digituin. Kalau susah saja datang ke rumah. Coba kalau sedang bergembira, berbahagia, dia lupa ke teman. Saat senang dia lupa teman, tapi saat dia susah akan diingat teman. Itu kan tidak baik. Wa'alam, dan ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibuka, lam yakun liyusibaka. Ketahuilah bahwa apapun yang luput darimu, luput padamu, maka tidak akan mengenaimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'uka, dan apapun yang akan mengenaimu tidak akan luput darimu. Kalau memang rezeki, maka tidak akan luput dari kamu. Kalau bukan rezeki, dikejar ke ujung dunia sekalipun, ya tidak akan kena gitu ya. Padahal itu misalkan jaraknya hanya tinggal sejengkal, tapi memang karena bukan takdirnya, ya tidak bisa. Dan itu kita alami di dalam kehidupan kita, gitu ya. Hal-hal seperti itu. Itu Allah ingin menunjukkan bahwa saya loh yang ala kulli syai'in qadir, yang maha berkuasa. Wa'lam, dan ketahuilah anan nasra ma'as sabri, bahwa pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Pertolongan itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu pasti akan ditolong. Allah hanya ingin menguji dirinya, menguji kesabarannya, dan ingin menaikkan derajatnya. Jadi biasanya orang yang sabar itu cepat naik derajatnya di sisi Allah. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya terbukanya kabar-kabar baik itu ma'al karbi, disertai kesusahan. Jadi ada kabar baik, ada terbukanya pintu kebaikan itu setelah mengalami kesusahan. Ada susah, ada senang. Itu adalah kehidupan dunia. Tapi seperti kata Al-Quran, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra, bahwa kesenangan, kemudahan itu lebih banyak dari kesusahannya. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Nah, di sini kalau diperhatikan secara lafdhiyah ya, secara kajian lafadz, al-usri itu pakai al, yusra tidak pakai al. Itu menunjukkan, kata ulama, bahwa al-usri itu sedikit. Alnya itu ma'rifat. Kemudian yusra itu tidak pakai al, itu maknanya kemudahan itu lebih banyak. Jadi di dunia ini lebih banyak mudahnya. Kehidupan kita ini lebih banyak mudahnya gitu ya, daripada sulitnya. Seperti itu. Atau
Contohnya misalkan oleh Jalaluddin Rumi itu dicontohkan seperti hidup di dunia itu ya mendung itu sedikit. Nah, artinya enggak lama. Setelah itu cerah kembali. Tapi orang-orang yang pesimis, orang-orang yang lalai pada Allah, orang-orang yang sering tenggelam dalam kesedihannya, itu sering melihat kesulitan dan seakan-akan tidak ada kemudahan. Sering melihat mendung, lupa akan hari yang cerah. Mendung itu kadang-kadang, gitu ya. Mendung itu kadang-kadang, yang banyak itu adalah kecerahan, hidup secara cerah. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Kiranya cukup yang bisa saya baca. Selanjutnya kita akan berdiskusi, ngobrol santai tentang apapun, dan terutama tentang hadis ke-19 ini yang berisi tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita meyakini takdir serta bagaimana kita berperilaku di hadapan takdir. Silakan, monggo ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini. Persilakan. Suara Ustadz, saya kedengeran jelas ya? Tat? Oh ya, Jelas. alhamdulillah. Mau Ya, tanya, Ibu Rianti. masalah takdir. Bagaimana menyikapi takdir yang kalau yang ya takdir pasti kita nggak tahu ya. Tapi untuk jaga-jaga aja gimana ya? Kalau dapat yang bagus sih nggak usah diomong ya. Kalau yang jelek atau yang itu gimana? Nanti kayaknya udah ketakutan dulu. Aduh ini gue nggak bagus. Kan nggak boleh berprasangka yang itu ya Tat ya, yang suuzon gitu ya. Insya Allah selalu yang baik. Cuma maksudnya menyikapinya gimana? Kadang aku kurang ini nih. Jadi ya pasti ya karena kadang suka yang ngomong sendiri gitu dalam hati. Ya, kamu kurang ini kali ya, jadi begini. Jadi kadang-kadang suka ayo astagfirullahaladzim. Itu gimana Tat JKP-nya biar tidak seuzon gitu? Semoga dapat takdir yang baik gitu. Iya. Baik Ibu Rianti, terima kasih. Jadi semenjak awal ya kita mengejar takdir itu harus total memang ya. Harus full gitu. Harus dengan semangat benar. Tapi kalaupun kemudian tidak seperti yang kita harapkan, ya kita harus nerima, harus nerimo kata orang Jawa, harus pasrah. Ya memang segitu pemberian Allah gitu ya, atau keterbatasan saya mungkin seperti itu. Sehingga al-iman bil qada' wal qadar, iman dengan takdir ini juga bisa berfungsi mengurangi stres, Ibu. Mengurangi stres. Beberapa manusia modern yang yang mengalami penyakit modernitas itu kan banyak karena tidak terima dengan takdir. Jadi bagaimanapun ketika mengejar impian ya harus sesuai strateginya, harus seluruh kemampuan dicurahkan gitu ya. Tapi di saat tidak sesuai impian, tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi, maka juga tidak perlu mengumpat gitu ya. Seperti itu. Dan kita harus selalu meyakini bahwa pintu Allah tidak hanya satu pintu itu. Kadang pintu yang kita pandangi lama itu enggak dibuka-buka itu. Malah pintu yang lain yang tidak sengaja dan kita tidak terlalu mempertimbangkan, malah pintu yang itu yang terbuka. Kira-kira seperti itu, Ibu.
Jadi tetap Gitu, sebelum gitu. terjadi Masya Allah ya. harus usaha. Sebelum terjadi harus usaha. Dan ketika berkarya itu harus ihsan kemarin itu kan. Faida apa? Faida dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau menyembelih ya harus menyembelih yang benar. Kira-kira gitu. Iya, ya, terima kasih Tat, jazakallah. Memang harus benar-benar ini ya Tat ya, niatnya kuat. Kadang ya itu, ya namanya hidupnya kadang masih suka asal kan ya Tat, kayak ibadah gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi kadang iya doanya aja kurang, jadi gimana mau ini gitu kan. Suka sedih Iya, sendiri sih kalau lagi ini, jadi takut sendiri gitu loh. Oh, terima kasih Tat, jazakallah khairan. sama-sama. Ustadz mau nanya ini. Ya, silakan Bapak. Untuk kan takdir itu tadi bisa ada yang bisa dirubah ya. Mungkin ada apa itu namanya, usaha apa yang mungkin bisa kita lakukan supaya bisa merubah takdir yang mungkin itu pada awalnya mungkin kurang jelek, mungkin dengan suatu usaha atau ikhtiar apa itu supaya takdir itu bisa berubah menjadi yang lebih baik gitu. Kemudian yang kedua, pernah dengar gitu kan, masalah silaturahmi itu katanya bisa memperpanjang umur. Padahal ya seperti yang saya tahu kan, kalau umur itu sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfudz ya, kalau nggak salah. Iya. Kan memang silaturahmi itu sebesar itu pengaruhnya untuk katakanlah bisa memperpanjang usia seseorang, usia manusia. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Amirul. Jadi yang pertama mengenai apa ada yang bisa memperbaiki takdir gitu ya. Itu ada hadisnya Pak, yaitu la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada itu takdir, illa du'a kecuali doa. Jadi memang doa itu berfungsi menolak takdir yang buruk atau mengurangi atau ya tadi memperbaiki takdir yang buruk gitu ya. Tapi itu pun takdir yang masuk kategori mu'allaq tadi. Kan ada dua, ada mubrom, ada mu'allaq. Yang tidak bisa ditembus doa itu yang mubrom, Kalau kalau yang mu'allaq bisa. Maka ada beberapa orang yang takdirnya dia kecelakaan misalnya. Tapi ternyata kecelakaannya itu hadir hanya di dalam mimpi berkat doa. Jadi dalam mimpi dia kecelakaan beneran dan bangun tidur itu ngos-ngosan gitu ya. Maka itu ketika ditanyakan kepada ulama itu mungkin berkat doa kamu. Sebenarnya kecelakaanmu itu terjadi secara nyata di takdir yang mu'allaq. Tapi berkat kamu berdoa maka kamu kecelakaanmu itu terjadi di dalam mimpi. Itu bentuk-bentuk lembutnya takdir gitu ya. Kelembutan sifat Allah ketika menakdirkan yang buruk-buruk terhadap hambanya. Kemudian berkaitan dengan silaturahim itu memperpanjang umur, maka memperpanjang umur di sana itu banyak takwilannya. Ada yang menakwilkan panjang umur di situ adalah umurnya berkah.
umurnya tetap umpamanya 63 tahun seperti umur Nabi. Tapi gara-gara dia menjadi orang yang suka silaturahim, maka umur yang 63 tahun itu menjadi berkah, menjadi panjang. Seakan-akan dia berumur 600 tahun. Ada yang menakdirkan seperti itu. Tapi ada juga beberapa ulama itu yang menafsirkan secara dohir, memang ditambah gitu. Memang ditambah umurnya. Makanya catatan takdir itu kan ada yang di Lauhil Mahfud, ada yang di ilmu Allah, ilmu Allah. Nah, yang di Lauhil Mahfud ini ulama berbeda pendapat. Apakah masuk yang dalam ayat yamhullahu ma yasha wa yusbit? Karena Lauhil Mahfud itu sedemikian agungnya, dia kan tetap makhluk Allah, kan ciptaan Allah. Maka kalau ciptaan Allah ya boleh berubah. Itu beberapa ulama yang mengatakan bahwa catatan di Lauhil Mahfud boleh berubah. Gitu. Yang tidak akan berubah itu adalah yang di ilmu Allah, dan itu yang tahu hanya Allah. Kayak gitu. Jadi panjangnya umur itu takwil yang penafsiran yang paling dekat itu adalah berkahnya umur. Angkanya tetap, tapi dia berlipat-lipat. Kira-kira begitu, Pak. Tanya Ustadz. Ya, Ibu Rika, silakan. Oh, tadi itu kan ada sunnah yang misalnya pas kelahiran anak lahir itu disunahkan untuk qomat di azan di sebelah kanannya diazani dan iqomahnya sebelah kiri. Itu berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan, Ustaz? Iya, berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan. Gitu. Oh, gitu buat anak laki-laki azan bukan ya? Gimana? Putus-putus. Kalau pernah dengar kalau buat anak laki-laki diazani, buat anak perempuan di iqomah gitu. Bukan ya berarti? Enggak, sama itu. Baik laki-laki atau perempuan, sunnahnya begitu. Supaya telinganya yang pertama kali terdengar adalah yang kalimat thayyibah. Kalimat yang baik-baik. Ya. Baik Ustaz, makasih Ustaz. Sama-sama. Biasanya bayinya dibalik, Ibu. Kan kalau ingin di kanan, berarti kepalanya kalau di Indonesia ini ya, si ayah ngadep kiblat, berarti kepala bayi ada di sebelah kiri tangan ayah ya. Oh. Ada yang adzan itu. Kemudian nanti dibalik ketika iqomah, berarti kepala bayi ditaruh di tangan kanan. Begini ya, digendong di kanan. Itu kan telinga kiri kan. Caranya begitu. Oh gitu ya. Posisi bayinya aja yang di Posisinya, betul. Kalau si ayah tetap ngadep ke arah kiblat. Ka'bah, kiblat. Oke. Tapi itu sunnah, Ibu, nggak wajib ya. Oh, jadi kalau misalnya lupa pun nggak berdosa ya, misalnya lupa atau Enggak, apa? nggak berdosa. Tidak masalah. Nyambung Tat, itu kalau yang dari Mbak Rika,
Kalau kalau apa, bapaknya nggak bisa ngajanin, orang lain boleh kan ya? Maksudnya kayak ada Oh, yangnya boleh gitu, ada boleh. nggak mesti Boleh boleh. bapaknya gitu ya, maksudnya Nggak mesti. iya, kalau Mmm, orang Jepang mesti Wong suruh ngajanin, Tat. Repot. lafal yang lafalnya ditukar ya, Mbak? ada cerita lucu, Ibu. Kemarin itu waktu Iya, istri saya lahiran anak kedua, saya kan adzan itu. Itu Mhm. setelah kan divideoin. Setelah lihat videonya adzannya salah malahan saya. kenapa sampai kok bisa, Tat? Ya mungkin karena saking senengnya gitu kan. Masya Atau Allah. memang bapaknya nggak pernah adzan mungkin. Oh, mungkin pas lahiran Ustadz nggak pernah ada, kali ini ada gitu ya, jadi seneng. Biasanya Iya, mungkin di luar kota atau gimana ya, jadi oh, saking bisa juga. senengnya. Masya Allah. Ya soalnya di sini kan banyak juga, ada yang ditungguin, ada yang enggak, kan nggak mesti sama itunya ya gitu, maksudnya Iya, gitu. nggak mesti, nggak harus dengan ayahnya. Oke. Terus Iya, Banyak sudah. afdolnya ketika pas hari lahirnya atau gimana itu Ustaz? Yang paling afdol itu Iya, mungkin. paling afdol itu pas hari lahir. Setelah agak bersih gitu, belum dimandikan ya. Artinya sudah layak dipegang si ayah. Nah, itu sebaiknya diadani Bapak. Meskipun masih ada darah-darah kan, nggak masalah. Tapi kalau di Indonesia biasanya dikasih pas itu habis dibersihkan langsung dikasih sama perawatnya, orang tuanya biasanya Ustadz ya? Iya, disusui ya, apa Dan ya ya, pokoknya dipeluk lah. Ya setelah itu Ibu. Iya. Ya secepat mungkin dan iya secepat mungkin kalau bisa. Karena itu kan ingin memasukkan kalimat-kalimat thayyibah tadi ke telinganya dia. Sebelum mendengarkan yang lain ya Ustadz ya? Betul. Yang penting nggak dengerin lagu-lagu dangdut Farel gitu mungkin ya Ustaz. Iya, iya. Terus tapi mungkin kalau di sini susah ya, Tat, ya, maksudnya harus ya dibersihin dulu baru kan dikasih gitu. Kalau di Indonesia iya. mungkin ya gitu. Jadi nggak bisa kan, biasanya cuma dikasih ibunya sebentar, ngelihat langsung mereka bersihin gitu ya, gitu. Baru Iya. mungkin bapaknya ngelihat kan, ya bapaknya kalau saya waktu itu ya nungguin kan, terus tapi ya itu dibersihin, setelah bersih baru kebetulan ayah saya ada, ya diajarin sama Iya. beliau gitu loh. Jadi nggak bisa pas saat itu gitu loh, maksudnya di sini ya. Kalau di Indonesia kan udah Iya, biasa ya iya. azan, di sini bingung lagi ntar diajarin di situ di ruang. Tapi bisa pamit kira-kira Iya mungkin ke ya, tapi waktu itu nggak perawatnya. kepikiran, jadi inget masa lalu, karena ya itu kan Iya. ya ajannya juga nggak bisa kan, Tat, ya gitu loh. Jadi ya udah setelah bersih baru diajanin sama itu ayah saya itu sih. Terus kemarin juga kan ada sahabat salah satu perawi itu yang ditahnik namanya. Kalau tahnik itu sebisa mungkin di dalam 7 hari pertama. Tahnik itu dibawa ke orang soleh ya atau orang alim, kemudian dia apa diberikan kurma gitu. Kurmanya itu disesap oleh si orang soleh, orang sepuh yang soleh, kemudian dianukan ke mulut bayinya. Ya sekedar masuk saja. Sekedar liurnya orang soleh yang sering berzikir baca Quran itu bercampur dengan liur si bayi. Itu namanya tahnik, Ibu. Itu sunnah juga. Rasulullah melakukan itu. Melakukan tahnik kepada cucunya, Sayyidina Hasan dan Husain.
Ustaz, satu lagi Ustaz nanya Ustaz. Halo Ustaz. Ya, Oh itu ya, tadi halo, silakan. Ustaz bilang boleh pakai jimat itu maksudnya seperti apa? Kan banyak kalau di Jawa itu kan ada yang pakai keris juga jimatnya atau apa gitu. Nah itu bagaimana? Itu kan bukan trik. Ya, jadi kan di dalam takdir yang tidak ada manfaat dan tidak ada mudarat. Tidak ada manfaat dan tidak ada mudarat kecuali itu dari Allah. Nah, kemudian jika ada seseorang yang memakai jimat, itu tidak lantas kita hukumi bahwa orang tersebut tidak mengimani takdir, tidak gitu loh. Jadi diperbolehkan, saya bilang boleh ya, boleh pakai jimat asalkan tetap meyakini bahwa yang memberi selamat itu adalah Allah gitu ya. Jadi jimat itu semacam doa-doa juga. Kita kan mau jalan itu kan ada doa safar, minta Iya. keselamatan. Nah, semacam itu juga gitu loh. Nah, orang-orang yang masih bawa jimat tidak boleh kemudian kita vonis orang ini nggak yakin takdir, tidak boleh. Tapi dia juga harus diberitahu bahwa yang menyelamatkanmu bukan jimat tuh. Gitu. Nah, itu tidak boleh kemudian ketika terjadi kecelakaan, umpamanya naudzubillah ya, berkat jimat saya ini saya selamat. Seakan-akan Allah tidak ada. Gitu. Itu bahaya itu. Keimanannya bahaya orang seperti itu. Iya. Karena seperti Khalid bin Walid ya, salah satu panglima perang Islam yang paling tangguh itu, yang dijuluki Saifullah, pedangnya Allah, itu ketika wafat ditemukan di dalam sorbannya itu dia bawa rambut Rasulullah sebagai jimat gitu di medan perang. Jadi Khalid bin Walid itu dia ingin mati syahid, tapi ingin mati syahid di medan perang, tapi itu tidak terjadi. Cita-citanya itu kalau ditanya kamu cita-citanya apa? Ya mati syahid di medan perang. Ternyata Sidina Khalid bin Walid itu matinya ya di atas kasur. Wafat ketika sakit parah, meninggal. Padahal itu panglima perang paling tangguh. Dan itu ditemukan ada jimatnya di sorbannya itu. Jimatnya apa? Rambut Rasulullah. Nah, diambil dari kisah Khalid ini bahwa jimat itu boleh sebenarnya. Asalkan tidak meyakini si jimat yang bikin selamat. Kalau jimatnya itu bukan doa-doa yang berasal dari seperti yang Ustadz bilang, bukan dari Al-Quran, kan ada bahasa-bahasa Jawa atau bahasa apa, itu gimana? Ya, memang jimat itu ada dua ya katanya, ada putih, ada hitam gitu. Yang hitam ini yang biasanya berasal dari dukun gitu. Kalau jimatnya dari kiai-kiai yang memang mengajarkan kebaikan, ya bolehlah kita pakai. Apalagi kadang kalau yang jimat hitam dari kelompok hitam itu kan ada ritual-ritualnya yang banyak banyak melanggar syariat lah. Kayak untuk menebus jimat ini harus misalkan nyembelih ayam berwarna putih gitu. Kemudian dibuang sebagai sesajen. Nah, dibuangnya itu kan sudah melanggar syariat. Melanggar karena
pemborosan, membuang-buang harta itu kan tidak boleh. Iya, Ustaz, paham Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Doa-doa itu juga banyak, Ibu, yang fungsinya mirip dengan jimat. Seperti misalkan agar selamat dari sihir, itu ada doanya. Agar selamat di perjalanan, agar selamat dari seperti itu ada doa-doanya. Berarti kan meminta hal-hal yang seperti itu, bahkan urusan duniawi, itu dibenarkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri kan mengajarkan. Semisal membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, itu fungsinya adalah menolak sihir kan ada. Iya, iya Ustaz. Gimana? Masih ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, kita cukupkan. Sudah nggak ada Ustaz. Baik, terima kasih kepada para ibu, Ibu Hajar, Ibu Fatimah, Ibu Rika, dan Ibu Rianti, serta Bapak Amirul yang bersedia hadir majelis Arba'in Nawawi pada malam hari ini. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita diskusikan ini menambah ilmu, menambah manfaat, menambah bekal dunia dan akhirat untuk kita, menjadi penyebab baiknya kehidupan kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya atas nama pribadi kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di minggu depan insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Saya pamit Lahir duluan. batin semuanya. Sama-sama Ibu.